semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi ikut tidak di acara di atas? Saya di sana paparan rencana strategis 5 tahun. Jadi harusnya tadi ada di atas. Ya udah nggak apa-apa. 3 hal. Tujuannya pertama adalah membentuk insan dan ekosistem. Jadi manusianya dan ekosistemnya kita bangun yang berkarakter. Itu tujuan kita. Lalu strateginya 3. 1. Penguatan pelaku pendidikan dan kebudayaan. Fokusnya pada manusianya, pelakunya. Siapa pelakunya? Siswa, guru, kepala sekolah, orang tua, lingkungan, itu pelaku. Lalu strategi yang kedua adalah peningkatan akses dan mutu. Lalu yang ketiga adalah perbaikan tata kelola dan pelibatan publik. 3 itu kerangka strategi. Jadi kita ingin agar pendidikan kita itu atau kebijakan pendidikan kita itu fokus pada peningkatan pelakunya. Nah, kalau itu kemudian pelatihan guru, pelatihan kepala sekolah, termasuk peran siswa. Saya katakan peran siswa ini penting. Lah kita ini usul pendidikan nggak pernah tanya siswanya maunya apa. Menurut pendapat mereka bagaimana sekolah sekarang ini? Saya sampaikan tadi bahwa ya PSNP punya 8 standar pendidikan. Saya sampaikan pada para kepala sekolah, pertanyaannya, sudahkah sekolah Anda menjadi sekolah yang menyenangkan? Buat para guru, sudahkah kelas Anda menjadi kelas yang menyenangkan? Itu visinya. Jadi harapannya para guru, kepala sekolah itu merangsang anak-anak untuk belajar dalam suasana yang menyenangkan. Ahli saraf otak menceritakan tentang betapa besar efeknya orang bahagia pada proses pembelajaran. Ternyata orang yang senang dan bisa belajar dalam keadaan senang itu beda sekali dengan orang yang belajar dalam keadaan tercekam. Nah, kita ingin suasana sekolah kita itu seperti yang dikonsepkan oleh guru pendidikan modern kita, namanya Ki Hajar Dewantoro. Dia menyebutnya taman, bukan taman siswa. Taman siswa itu nama institusi, taman. Dan taman, sudahkah sekolah kita jadi taman? Itu visinya. Jadi saya katakan strategi besar itu untuk policy. Tapi kalau saya ke sekolah, saya tanyanya, kalau kepala sekolah ditanya, Anda disebut oke, taman standar itu. Tapi pertanyaannya, sudahkah menyenangkan? Kita ingat, seringkali kita suka matematika bukan karena buku matematika, tapi karena guru matematika. Kita suka fisika bukan karena buku fisika, tapi karena guru fisika. Tapi juga kita sering tidak suka matematika karena guru matematika. Dan menurut saya peran di situ, karena pelaku jadi kunci. Gitu ya. Nah, dengan senang hati saya mendengar. Silakan Anda sampaikan. Memang ada kendala waktu, tapi nanti kan ini bukan kualitas ya, tapi kualitas. Apalagi Anda sudah siapkan itu. Bagus ya, makasih. Siapapun yang memikirkan soal pendidikan, sebetulnya dia sedang memikirkan masa depan. Dan pasti dia tidak sedang memikirkan dirinya sendiri. Pasti. Ini beda Mas dengan orang yang membicarakan peluang bisnis. Itu bisa memberikan manfaat. Kalau Anda ngomong ini bicara tadi soal ujian nasional, ini tadi bicara soal sarana-prasarana untuk semuanya bicara tentang bangsa. Kita rasa kita perlu lebih banyak orang-orang yang seperti Anda ini yang mau memikirkan bangsanya. Jadi saya apresiasi sekali. Kemudian yang kedua, ini masukan-masukan ada tertulisnya nanti saya bawa, tapi saya ingin catatan beberapa hal. Pertama menyangkut kurikulum. Ada mitos, saya katakan mitos kurikulum ganda. Karena yang namanya pelaksanaan kurikulum itu tidak mungkin tidak satu sekolah langsung satu kurikulum. Kalau kelas satunya mulai dengan kurikulum baru,
kelas 2-nya masih pakai kurikulum lama kan? Kelas 3 terus kita mau tiadakan kurikulum lamanya. Karena itu mereka jangan ada terjebak dalam diskurs itu. Karena yang namanya perubahan kurikulum selalu bertahap, dan dalam proses bertahapnya itu pasti ada situasi di mana selama misalnya KPSP kemarin itu transisinya 5 tahun sampai akhirnya tuntas. Apalagi di Indonesia ada 208.000 sekolah yang dicoba kemarin dilaksanakan dalam waktu 1 tahun dan oleh di lapangan. Jadi tidak benar soal 2 kurikulum, karena memang kita menerapkan secara bertahap. Kemudian yang kedua soal ujian nasional. Jadi ujian nasional itu tadi sudah disampaikan, ujian nasional nomor 1 tidak online. Kita tidak ada ujian nasional online. Yang ada adalah ujian nasional berbasis komputer. Nah, itu hal yang sangat berbeda. Kalau online itu dikerjakannya lewat online. Kalau berbasis komputer dikerjakannya pakai komputer. Soalnya datangnya pakai flash disk dimasukkan, dan itu satu flash disk itu soalnya bisa ratusan, tapi yang keluar ya hanya sesuai dengan kebutuhan. Kalau kita menggunakan kertas terus, kenapa kita foto online? Apa kalau ke komputer? Karena supaya variasi soal itu bisa lebih banyak. Kalau pakai kertas ya checkpoint multiple choice terus. Tapi kalau di sana kita bisa dengan kasus, bisa bahkan ilustrasi gambar pun bisa suatu saat nanti menggunakan itu. Yang kedua, peserta UN itu 7,3 juta orang. Kalau pakai kertas berarti harus diselenggarakan di hari yang sama, di jam yang sama di seluruh Indonesia. Kalau enggak, bocor soalnya. Kalau tidak bareng. Tapi kalau pakai komputer, data kita bisa kerjakan beri waktu 2 minggu. Maka secara bertahap dikerjakan. Kita nanti akan punya testing center. Testing center itu sekolah-sekolah di mana kalau mengikuti ujian menggunakan fasilitas komputer tempat itu. Karena kan belum semua sekolah punya fasilitas komputer. Jadi harapannya dengan begitu penyelenggaraan ujian nasional itu tidak harus dilakukan dengan 1 hari. Dan yang tidak kalah penting, integritas lebih terjaga. Ya. Nah, lalu ada yang tanya tadi soal, ya justru gini, nomor 1, komponen risiko dalam ujian itu diturunkan. Komponen risiko diturunkan, Mas. Padahal ujiannya sama loh, tapi risikonya diturunkan. Saya beri contoh ya Mas ya, soal risiko diturunkan ya. Ini meja ini dengan meja itu. Kalau saya pasang papan Mas, papan kan panjangnya cuma berapa sih? Atau gini, jangan meja saya, meja sini sama meja sini kasih papan. Lebarnya sebutkan lebar papannya 75 cm ya. Lalu saya minta untuk jalan kaki melewati papan itu. Pasti Anda jalan aja luas. Sekarang saya pindah di lantai 21 Mas. Oke, papannya sama Mas. Mendadak Anda keder Mas melewati. Iya kan? Padahal papannya sama, nggak ada yang berubah. Yang berubah adalah jika Anda meleset, risiko jatuhnya menjadi besar. Nah, kita hilangkan itu dengan tidak menjadikan ini sebagai syarat kelulusan supaya nggak mencegah. Lalu kok ada istilah Anda, kita nggak pernah menggunakan istilah remedial ya. Kita di situ boleh melakukan ujian perbaikan. Kenapa? Karena angka ini akan dipakai untuk mendaftar di jenjang yang berikutnya. Bahkan kalau Anda mendaftar sekolah di Hong Kong, di Malaysia, Anda pakai angka UN aja. Nah sekarang bagi anak yang pas nilai UN-nya itu rendah dan dia ingin meningkatkan, boleh-boleh saja, bukan? Kenapa kok kita ini melarang orang untuk memperbaiki? Boleh, monggo, tapi tahun depan kerjakan itu, bukan sekarang. Belajar dulu. Jadi idenya begini, kalau seperti Anda kalau ambil TOEFL itu Mas, Anda kalau nilainya kurang terus gimana? Ngulang aja, gak usah nangis, ngulang aja udah. Kalau sekarang itu angka itu seakan-akan tidak bisa berubah, sakral betul, nggak bisa. Silahkan berubah. Kita ingin orang itu jadi malah belajar. Kenapa? Saya ingin nilai saya lebih tinggi, baik, bukan karena takut nggak lulus. Nah, apakah fasilitas itu dipakai atau tidak? Nah, ini bukan tanggung jawab kita. Karena itu kita tidak berikan syarat minimal.
Jadi menurut saya kita ini terbiasa diatur semua, Mas. Jadi pas nggak diatur malah, loh kok nggak diatur? Karena kan biasa diatur, di bawah sekian harus mengulang, kan gitu, Mas. Kita tidak, monggo, Anda mau ulang, boleh. Tapi belajar dulu, supaya nilainya lebih baik. Tapi kalau Anda nggak mau ulang, juga pilihan Anda. Dan itu bicarakan dengan siapa? Sekolah, bicara dengan orang tua. Jadi kita ingin membuat ujian nasional itu nggak menakutkan, Mas. Justru kalau Anda ingin mendapatkan nilai baik, ya belajar yang rajin supaya angkanya baik. Tapi itu lagi, mindset kita harus berubah. Ya, teman-teman, terima kasih banyak atas masukannya. Dan saya mohon pamit. Saya ini ada jadwal ke sekolah, yang sekolahnya bukan jam 12. Jadi kalau saya nggak sampai sana sebelum 12, saya ketemunya penjaga sekolah. Ya, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.